Rizal kali mau bertanya kenapa Twitternya juga membantah survei-survei itu. Boleh. Bang Karni, survei opini itu hal yang lumrah dan bagus jika dilaksanakan secara objektif. Bisa jadi guide untuk kebijakan publik, tapi bisa jadi malapetaka jika tidak objektif dan digunakan untuk manipulasi publik opini. Contoh manipulasi publik opini. Barang-barang langka, harga-harga naik, daya beli merosot, pengangguran tinggi, kok kepuasan tertinggi. Ini teori ekonomi baru. Nggak ada dalam teori ekonomi ini. Kayaknya hasil survei ini cocok seperti Mas siapa? Burhanuddin. Burhan, calon kuat Nobel untuk tahun 2000. Tahun 3000. Cocok jadi pemenang Nobel. Teori ekonomi baru soalnya. Nah, kalau kita lihat dari berbagai kasus, banyak survei-survei ini dan polling pada dasarnya berbayar. Tapi mereka nggak pernah ungkapkan siapa yang bayar mereka. Kalau di luar negeri, pasti diumumkan siapa yang bayar, sehingga publik bisa melakukan diskon terhadap opininya. Yang kedua, kadang-kadang ini rombongan yang melakukan polling dengan kesimpulan yang nyaris sama. Kayak pola kartel lah, ya rame-rame, udah ada yang bayar sponsornya, kesimpulannya beda-beda 2%, 3%. Ya mungkin kami akan ajukan ini ke KPPU, Komite Persaingan Usaha. Contoh manipulasi publik opini berbayar ini. Apa yang disebut sebagai Jokowi Effect. Pada saat pemilihan Presiden Jokowi tahun 2014, 9 pollster, mohon maaf dibayarlah. Saya nggak enak nyebutin siapa aja yang bayar. Dikatakan pada waktu itu Mbak Mega masih tetap kepengen jadi calon presiden. Dibujuk bahwa Mbak Mega, kalau Mbak Mega yang maju, nggak mungkin menang. Tapi kalau di PDIP ajukan Pak Jokowi pasti menang. Dan akan ada apa yang disebut bonus dari Jokowi Effect. PDIP bakal naik kata salah satu perusahaan survei 32%, ada yang bilang 34%, ada yang bilang 35%. Apa yang terjadi? Pak Jokowi menang sebagai presiden. PDIP hanya naik dari 14,3% jadi 18,95%, hanya naik 5%. Padahal dijanjikan Jokowi Effect itu sekitar 15%. Selisihnya 15%, itu 7,5 kali dari margin of error kalau 2%. Bayangin ini, rakyat kita ditipu besar-besaran, seolah-olah Jokowi Effect ini akan sangat besar sekali. Kesalahan perkiraan 7,5 kali dari margin of error. Yang kedua dalam kasus pilkada di DKI. Saya ingat saya ketemu Pak Jokowi di istana, dia bilang Mas Rizal, Ahok pasti menang. Kenapa? Perusahaan survei ini bilang menang 2%, survei ini 3%, survei ini macam-macam lah. Rombongan juga, kartel juga. Nah, mengatakan bahwa pasti menang Mas Rizal. Saya bilang, Mas, saya nggak punya perusahaan survei. Tapi saya naik bajai, naik taksi, naik ojek, sering nanya. Saya melakukan random survei. Sering sekali. Dugaan saya Jokowi bakal kalah double digit. Pak Jokowi bilang, Mas, menang Mas, percaya deh. Ahok bukan Pak Jokowi kalah. Ahok bakal menang. Jokowi bilang, Ahok bakal menang. Apa yang terjadi? Ahok kalah 15%. Para perusahaan polling bayaran ini
memperkirakan Ahok menang 2-4%. Selisihnya 17-19,5%, itu 7,5 kali, 8,5 kali dari margin of error. Bang Karni, kalau di Amerika Bang Karni salah meramalkan setengah margin of error. Nggak laku Bang Karni. Ya, harus lebih rendah dari itu. Ini kasus-kasus besar di mana perusahaan polling ini melakukan penipuan publik pada dasarnya. Berlindung di bawah metodologi. Sebetulnya jawaban pertanyaan itu dari responden tergantung daripada framing, cara menanyakan angle pertanyaannya. Apakah Anda puas? Secara umum orang Indonesia akan bilang ya puas. Tapi kalau ditanya lebih spesifik lagi, Anda puas nggak soal ini, tentang itu? Belum tentu, jawabannya berbeda. Jadi framing pertanyaan akan sangat menentukan objektivitas daripada jawaban. Nah, yang kedua, dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan survei ini, dia juga merangkap sebagai konsultan kampanye. Pollster juga, polling juga, tapi juga merangkap sebagai konsultan kampanye. Bahkan ada yang melakukan door-to-door campaign. Responden yang sama sering ditanya secara berulang-ulang. Perubahan responden itu tidak terlalu sering, sehingga lama-lama ada kedekatan antara responden dan yang ditanya, ya kan, sehingga istilahnya itu objektivitasnya nggak seperti yang kita inginkan. Nah, kalau saya boleh katakan tadi, ini juga ada masalah dengan media kita. Media kita begitu ada perusahaan polling, saya hari ini sebutnya pollster RP, pollster rupiah. Buzzer RP, influencer RP. Survei juga survei RP. Media kita harusnya ngumumin siapa yang bayar mereka. Nggak apa-apa, biasa aja. Sehingga publik bisa melakukan diskon masing-masing terhadap objektivitasnya. Yang kedua, media kita jangan main kutip omongan pollster ini verbatim apa adanya. Harusnya dikasih kualifikasi, track recordnya begini, pengalamannya dia bagus, dia ini. Jadi media juga bantu mendidik rakyat kita. Kalau dengerin polling ini bayaran kok oleh yang bayar. Masa kita mesti sebutin siapa yang bayar? Terima kasih Bang Karni. Baik. Bung Riza Ramli mungkin masih ada tanggapannya. Tadi kawan kita mengatakan survei ini basisnya akademik. Tentu ini mah basisnya statistik dan sudah tentu akademik. Secara teoritis. Dalam prakteknya banyak bias dan modifikasi yang bisa terjadi. Ya, dan itu yang mengakibatkan hasilnya itu tidak objektif. Menurut saya kita bikin listing lah siapa dari surveyor ini yang margin of error-nya 1 kali di bawah 2%, itu baru kredibel. Tapi kalau sering bikin ramalan atau survei yang berapa kali margin of error, itu sih penipuan publik, mohon maaf. Dan itu pelacuran intelektual. Karena kalau betul-betul statistik, betul-betul akademik, nggak mungkin margin of error-nya lebih dari 1 kali margin of error. Baik, tapi saya bicara pakar ekonom senior, Bu Rizal sendiri melihat kepuasan publik dalam hal ekonomi gimana? Banyak kan nggak puas lah. Yang puas itu Bang Karni, buzzer sama influencer puas banget. Apapun yang terjadi.
buzzer rupiah sama influencer rupiah. Apapun puas banget. Muji-muji yang kagak bener. Ya, tetapi rakyat biasa tanya aja deh, nggak usah Pak Karni naik taksi berapa kali. Sopir taksi itu paling maju loh di dalam informasi. Karena dia suka dengerin penumpang yang ngomong. Saya punya dua teman peneliti asing top, satu si Jim Fox, satu lagi si Jeffrey Winter. Kalau ke Indonesia pertama kali naik taksi. Ternyata sopir taksi paling duluan di dalam informasi. Ya, dan menurut saya sih ini banyakkan abal-abal nih polling ini karena sponsornya. Bahwa ada 1-2 yang benar, yes. Ya, bahwa kalau kalangan intelektual benar tadi yang dikatakan tadi, bahwa salah boleh, bohong nggak boleh. Ya, itu berlaku untuk semua intelektual, bukan hanya surveyor. Kalau kita ngaku intelektual, itu harusnya tradisi kita. Salah boleh, bohong nggak boleh. Tapi yang terjadi, ya kan, banyak yang bohong tersistematisir. Itu namanya pengkhianatan intelektual. Jadi polster RP ini, polster bayaran, itu betul-betul telah melakukan pengkhianatan intelektual. Masih ada lah yang baik-baik, mudah-mudahan Bu Tadi masih baik gitu. Tapi kalau saya lihat in general, harusnya kan perusahaan polling ini membantu rakyat kita untuk merumuskan apa yang terjadi, untuk membuat kebijakan publik. Jadi ada manfaatnya gitu loh. Tapi ini kagak ada manfaatnya, saya lihat. Iya kan? Baik. Sekarang saya minta media juga, tolong media jangan kutip omongan surveyor dan pollster ini verbatim. Satu, dikasih kualifikasi, ini loh track recordnya, ini loh gini. Atau dikasih pembanding, analis pembanding. Jangan beritanya cuma berita polling aja. Dan beberapa kan pada main juga sama media, selalu dimuat sama media secara verbatim. Harusnya kan ada independent review terhadap hasil polling itu. Terima kasih.